kepala sekolah yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dari SMK Negeri Kalibaru. Pertama-tama marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya menundukkan hati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Di antaranya kita masih diberi nikmat sehat, bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah tetap dalam suasana hati yang bahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dari zaman dan Islam, termasuk kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dan di SMK dengan keselarasan dengan dunia kerja ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, khususnya pertama kepada Pak Zaini, sebagai salah satu peserta diklat yang sudah menyelesaikan kegiatan diklat dan magang dan kembali ke sini. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang lain, bahwa pada dasarnya kita berada pada lingkungan dunia pendidikan. Barangkali memang kita sudah ditakdirkan bersama-sama sebagai insan pendidik. Hanya kami bisa mengingatkan bahwa kita kembali lagi mengingatkan adanya filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing arsa sambodo ing madya mangarsa puri handayani. Nah, falsafah ini hendaknya semakin terpatri di dalam hati kita masing-masing, karena memang kita punya kewajiban moral, tanggung jawab moral membawa peserta didik kita ke kehidupan yang betul-betul membahagiakan, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dengan demikian, kalau kita menilik kembali terkait dengan kompetensi guru yang ada pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Kemudian ingat lagi berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas Bapak Ibu guru sebagai pengelola pendidikan di kelas masing-masing. Tentunya yang namanya kompetensi itu harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, salah satu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi itu adalah diklat yang diantaranya pernah diikuti di Jantung. Dan ditambah lagi kemudian mengikuti magang di perusahaan. Sebenarnya memang tidak sampai di sini aja, tapi karena memang harapannya adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan diklat dan seluruh peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, ujung-ujungnya adalah bagaimana membawa peserta didik itu menuju kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tentunya kita nanti harapannya bisa membawa mereka semua memiliki keterampilan teknis dan memiliki keterampilan non teknis, serta mengajak mereka untuk bertransformasi, berubah sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru peserta diklat selanjutnya ditindaklanjuti dengan RTL dan diimplementasikan di sekolah. Harapannya tidak sampai di sini aja. Apa yang sudah diambil dari tempat diklat maupun di tempat magang, hal-hal yang baik mohon bisa dilanjutkan di sekolah. Hal-hal yang tidak baik mohon juga tidak diteruskan gitu ya. Ada sesuatu yang memang sangat pas di tempat dilakukan di sekolah, ada yang tidak pas, mohon bisa diidentifikasi lebih lanjut. Terkait dengan kompetensi teknis, memang ada berbagai hal, baik perkembangan secara manual dan sesuai dengan perkembangan teknologi, maka implementasi di lapangan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, untuk
Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin sampai saat ini belum berkesempatan mengikuti diklat di Cianjur, saja bisa tetap semangat untuk mencoba mengikuti mendaftar kembali, karena barangkali memang masih ada kesempatan, karena memang era sekarang program yang dilakukan di Cianjur itu bukan semata-mata program balai secara lokal, tapi memang program nasional. Jadi selama itu masih digaungkan, silakan mencoba mendaftar, dan jika memang belum pada kesempatan berdasarkan materi-materi yang sudah diterima oleh Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan, jika berkenan bisa di-share ke Bapak Ibu guru yang lain dan bisa diimplementasikan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain. Lagi-lagi orientasinya adalah membawa peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Gitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan diklat yang dilakukan di balai tetap berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, khususnya dari SMK Negeri Kalibaru ini, secara bergantian bisa mengikuti di sana dan bisa bersama-sama memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang membuat Bapak Ibu tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu, beberapa evaluasi tadi yang dapat kita dengarkan, dan ada saran dari Bapak Insinyur Sunarno MP bahwasanya kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat, dokumen yang didapatkan bisa diinformasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain supaya sama-sama mendapatkan ilmu dan dapat didiseminasikan dalam forum MGMP-nya masing-masing. Berikutnya sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri Kalibaru kepada Bapak Haji Baiti SSTMT. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunarno, yang dihormati rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yang tak terhingga, satu kesempatan, kesehatan, semangat, semuanya melekat di dalam hati kita. Mudah-mudahan menjadikan penyemangat kita terus menjalankan yang mulia, ya, tentunya menjadi pendidik di SMK yang kita cintai ini, ya. Sholawat serta salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa memberikan keteladanan, tuntunan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan menjadi pelajaran yang tak pernah kita lupakan, kita tinggalkan hingga kita mengakhiri hidup di dunia ini, ya. Dan mudah-mudahan kelak dipertemukannya, diakumannya, dan sama mendapatkan sahabatnya. Amin, amin. Kami sampaikan banyak terima kasih pada Pak Nano yang 3 hari ini telah bersama-sama Bapak Ibu kami yang ada di SMK Kalibaru. Tentunya banyak yang sudah dicurahkan, ya, menjadikan pencerahan di dalam kehidupan kita sebagai pendidik, ya. Karena bagaimanapun pendidikan adalah masa depan bangsa. Pendidikan adalah wajah bangsa ke depan. Maka ada satu kalimat yang sangat bahaya kalau pendidikan itu sudah lepas dari kendali, ya. Oleh karena itu sesungguhnya Bapak dan Ibu bersama-sama ini orang yang dipilih oleh Allah, ya. Kita harus betul-betul mensyukuri kita ini dipilih oleh Allah menjadi manusia yang menjadi penuntun bagi orang lain. Karena kita ini penuntun, maka harus belajar juga bagaimana jalan yang akan kita jalani untuk membawa anak-anak ke jalan yang baik, jalan yang menuju sesuatu yang kemaslahatan, kebahagiaan.
Karena bagaimanapun guru adalah ujung tombak, guru adalah garda terdepan, guru agen pembaharuan, hampir semuanya. Makanya kalau salah sedikit aja pada guru itu saru. Jadi guru itu digugu dan diturut, tapi salah sedikit aja saru. Makanya sangat hati-hati. Itulah portal kita, sebenarnya kita dijaga agar kita tidak lepas seperti yang lainnya. Sama-sama PNS, kalau guru itu sedikit aja. Sama-sama PNS ya, di kantor dan di sekolah beda. Padahal kita PNS, ya, alfa sedikit aja pada guru itu terlihat. Padahal di luar sana alfa pada PNS, ya, karena apa? Karena di hadapan mereka ini setumpuk kertas. Jadi misalkan kita hari ini tidak ada di kantor, ini gak ada cerita apa-apa. Tapi kalau kita hari ini tidak ada di kelas, pasti anak-anak gak tahu ya Pak, Bu Guru gak datang. Karena kita ditunggu. Maka disinilah tadi kepribadian guru sesungguhnya yang mulia. Jadi kita ini harus bersyukur. Insya Allah kita ini dijaga oleh Allah. Karena apa? Mau begini aduh. Ya memang kita pertama rasanya takut dengan anak-anak, tapi sebenarnya kita ini kan hati kita ini dijaga agar kita tidak terlalu lepas ya, dari relnya. Ibarat kereta api ini mudah-mudahan masuk gak banter lakunya, tapi gak nyasar berbujuran, gitu aja. Nah, maka seperti apa yang disampaikan oleh Bu Kopipa, Kepala Dinas, mereka ini mengatakan dengan iki, ya, iki. Ya. I yang pertama itu sebagai pendidik harus ada rasa ikhlas. Ini yang pertama. Karena ikhlas inilah yang menyebabkan kita turingan kaki kita untuk melangkahkan dari rumah ke sekolah, ringan untuk belajar, nambah ilmu, sharing untuk saling berpendapat, ya, pemahaman dan sebagainya. Ikhlas apa saja meningkatkan, sehingga tidak ada beban apapun. Yang kedua bahasanya tuh ya integritas. Ya, integritas ada kejujuran, ada empati, ada peduli. Itu juga harapannya kita ini ya jujur, ya empati, ya peduli dan sebagainya. Karena ini bukan kita tadi kepribadian itu termasuk ada ikhlas, ada integritas. Yang ketiga, K, apa itu komitmen, menjaga janji. Apa yang pernah kita ucapkan dalam sumpah PNS atau sumpah apapun, menjadi pelayan, ya, pelayan untuk anak kita, mendampingi, membimbing dan mendidik termasuk di sana. Ya, kita ini bersyukur karena mendidik itu berarti hati-hati. Ya. Kemudian I yang berikutnya itu adalah inovasi, sehingga selalu kita adaptasi dengan kebaruan. Makanya agen pembaru. Begitu ada yang terbaru terus belajar, yang terbaru belajar, nggak ada habisnya. Karena ilmu selalu ada yang baru, dan yang baru, dan yang baru terus. Dan tentu yang terakhir yaitu dalam kolaborasi. Nggak mungkin kita kerja tanpa orang lain. Ya, termasuk hari ini kita bersama-sama dalam tim kelompok misalkan dari guru-guru peternakan. Maka di sini kolaborasi, sinergi, ya. Ini bagian yang menguatkan kita terus semangat karena kebersamaan. Ya. Mudah-mudahan pada 3 hari ini bersama Pak tadi banyak hal tadi disampaikan, karena kompetensi pendidik itu tadi ada 4 itu yang nggak bisa lepas, dan kita akan menghasilkan anak didik yang berkompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi karakter. Karakternya karakter moral dan karakter kerja. Kompetensi kerja sendiri kan sampai mungkin sekarang yang terbaru istilah literasi, sehingga anak kita harus ada literasi, numerasi dan sebagainya, seperti yang ada dalam ANBK. Bapak Ibu kami sampaikan banyak terima kasih. Pak Nato hari ini insya Allah hari ketiga dan mungkin bisa kita akhiri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, yang diberikan senantiasa menjadikan ilmu yang patah dan barokah. Bapak sendiri mudah-mudahan oleh Allah tetap diberikan sehat, ya,
sehingga ilmunya terus bermanfaat untuk dunia pendidikan, untuk SMK di Indonesia dimanapun berada, dalam rangka mengemban tugasnya untuk mengantarkan anak-anak bangsa yang tentunya menjadi orang penerus perjuangan, menjadi orang yang berguna bagi agama besar dan bangsa. Lagi kami sampaikan banyak terima kasih Pak Narto, dan terakhir mohon maaf dalam hal ini banyak hal yang mungkin kurang berkenan, lagi saya pribadi ya nggak bisa penuh juga menemani dan sebagainya. Lebih kemarin itu fokus dengan anak-anak sampai tadi malam ya. Alhamdulillah sampai ke tempat akhir anak-anak selamat ya, walaupun ada 2 yang semaput sampai di sekolah, tapi alhamdulillah sudah di rumah